melihat penampilan baru juga nih. Ini kan baru 2 bulan nih transplantasi, jadi memang masih segini nih. Ini lagi fase kerontokan. Nanti 2 bulan kemudian itu udah mulai kelihatan lagi. Gitu. Jadi bulan pertama ditanam, terus bulan kedua tuh rontok dulu, tapi akar-akarnya masih di dalam. Nanti baru bulan depan tuh udah bisa kelihatan sih kata kliniknya gitu, bagian apa mereka ngomong. Tapi awal mulanya apa sih Kak memutuskan untuk transplantasi? Jadi memang kan aku keturunan ya, mengalami kemunduran gitu. Cuman pas notisnya banget, pas ngehnya banget itu 2021 kok tambah ke belakang, udah hampir ke tengah kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku ngelakuin treatment di sini, bukan operasi ya. Jadi kayak di laser, minum obat, semprot hair tonic gitu selama dari 2021 sampai 2023. Hasilnya udah gitu-gitu aja. Yang udah licin banget tuh nggak bisa tumbuh, tapi yang baru baru proses yang kayak menipis itu tebel lagi, tapi itu pun kalau kita skip misalnya lagi males nih bolak-balik ke klinik itu nanti hilang lagi tuh rambutnya, jadi lama-lama capek dan hitung-hitung gila gue sekian udah 2 tahun kayaknya mendingan gue transplantasi deh kalau kayak gitu. Nah, kenapa memutuskan di Turki Kak? Nah, biayanya mahal banget sih. Jadi di sini tuh aku udah nanya per grafnya itu 30.000, aku butuh minimal 3.000. 30.000 dikali 3.000 kan 90 juta gitu kan. Tapi itu pun perkiraan bisa lebih dari 3.000, entah itu bisa 3.100, dia jual segala macam. Nah, bisa sampai 100-an gitu kan. Nah, sementara di sana itu 3 kali itu lebih murah gitu. Hanya bedanya ya tambah kesalahan aja sih. Soalnya pun dapetnya kemarin yang masih masuk akal lah harganya. Jadi kalau dihitung-hitung 60% lebih murah daripada di Indonesia kayak gitu. Apakah memang kalau di layar agak mengganggu, agak fit atau kayak gimana sih Kak? Sebenarnya sih enggak, karena kan akhir-akhir ini kan kalau misalnya lihat sosmed aku nih, kalau foto atau bikin video itu kan kayak bulan Agustus ke belakang deh, itu kan rambut aku kan sebenarnya itu tebel gitu kan, sebenarnya tebel dan aku potongnya itu panjang dan dikoniin gitu, jadi itu nggak ketutupan ketutupan gitu. Tapi kalau misalnya diangkat kayak gini aku udah nggak bisa di styling ke atas karena udah terlalu mundur. Nah ini dokternya bikin sampai sini, nah ini mundurnya udah di sini nih tuh, sementara heran aku di sini kan jauh banget kan tuh tebel banget kan segini kan. Jadi kalau misalnya aku angkat, nah ini di atas nih, sini udah duduk sampai atas, sementara harusnya nih di sini gitu. Udah. Jadi karena aku pengen rambut pendek terus kayak dipatasin nggak bisa. Jadi kayaknya dan biaya aku tuh udah mahal banget di sini, walaupun bukan transplantasi yang tadi aku bilang laser segala macam udah mahal banget, dan dikhawatirkan makin lama tuh makin mundur gitu. Terus transplantasi sakit kah atau kayak gimana rasanya? Aduh, anestesinya itu sakit banget. Jadi prosesnya itu kan kurang lebih 7 jam. Ambil rambut yang sehat di belakang, dipindah ke depan. Caranya di anestesi dulu, disuntikin. Itu jarumnya itu panjang banget dan lumayan tebel. Itu sakitnya minta ampun. Di sini 20-an suntikan, udah kebas, udah tebal. Terus kepalanya itu diurek-urek pakai mesin kayak pulpen gitu, dibor gitu kan, tuh ngerasa banget kayak kan udah dikebalin ya. Terus kita kan tengker gini kayak suara gini apa ya gitu kan, itu apa ya gitu kan, diapain sih. Karena memang sebelum prosesnya aku tuh sengaja nggak mau ngelihat Instagram si klinik itu gitu kan, karena takutnya nemuin pada saat ketika prosesnya itu aku nanti ngedrop. Makanya aku nggak tahu kayak gimana, udah ngalir aja gitu. Dan ternyata pas selesainya itu, jadi di sini dipindahin 7 jam, dan itu ini pun dibolongin dulu, dikurek-kurek lagi deh depan belakang tuh. Pas udah ngeliat hasilnya, udah selesai, lihat dong videonya gitu. Ya ampun, ternyata kepala kita tuh diurek-urek pakai mesin loh. Pada saat proses penyembuhan itu apakah berdarah atau kayak gimana? Pada saat itu ada rasa nyeri-nyerinya? Pada saat proses. Pada proses dan setelah penyembuhan. Jadi pada saat proses aku kan karena di anestesi jadi kayak setengah tidur kan, lemes. Jadi kayak udah kebal apa-apa. Aku lebih banyak tengkurap karena memang diambil dari sini, dipindahin ke suatu tempat kayak wadah gitu, kayak piring gitu loh.
udah taruh di meja, nanti udah istirahat dipindahin ke depan. Nah itu tuh prosesnya darahnya udah bukan kayak gimana lagi, udah banyak banget. Tapi sayangnya aku tuh videonya hilang gitu kan, karena kemarin sempet kayak nge-delete foto, ternyata aku delete-nya tuh semuanya. Aku kira udah masuk ke cloud kan, ternyata belum kayak gitu. Jadi aku nggak bisa nunjukin prosesnya. Itu tuh parah banget sih, maksudnya darahnya tuh minta ampun. Terus sampai hotel duduknya udah kayak di pesawat kayak gini, nggak boleh rebahan selama 2 minggu juga, baterai tumpuk, dan tiap pagi selama 2 minggu itu migrain. Bangun tidur tuh migrain, kepala tuh ini, wah sakit banget, parah banget. Tapi untuk sekarang mungkin proses penyembuhannya kayak gimana? Oh sekarang udah 2 bulan, jadi memang tuh selama 2 minggu itu tuh migrain tuh parah banget dan udah mulai hilang. Nah sekarang proses di tahap rontokan dulu. Jadi ibarat kata kayak kita tanam rumput di tempat yang baru. Nah rumput yang lamanya mengering gitu loh, lama-lama rontok dan timbul kan tunas baru. Nah ini kayak gitu. Nah sekarang lagi proses kerontokan, jadi makanya kayak hilang lagi kan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sosmed aku tuh ke bawah-bawah tuh kayaknya tuh udah tebel banget, tapi kok sekarang hilang gitu. Nah itu lagi fase kerontokan. Itu tuh perlu perawatan nggak sih selama? Jadi ini after pulang ke Indonesia dulu ya, jadi kayak nggak boleh makan pedas, nggak boleh olahraga, periksa segala macem, hindari aktivitas berlebihan. Terus kalau sekarang sudah bisa di rutin PRP itu kayak dari serum, darah kita diambil dijadiin serum, itu disuntikin, itu untuk membantu, kayak ibarat kata kayak aku aja nih yang maksudnya yang sebelum ditransplantasikan itu rentan banget untuk rontok. Nah sekarang selagi ada, jadi untuk mencegah kerontokan lagi itu setiap bulan di PRP itu gitu. Tapi kan sekarang banyak banget cowok-cowok tuh di treatment. Apakah mau nyoba treatment operasi yang lain kira-kira? Maksudnya operasi waduh, nggak ada. Ya? Itu ngerubah. Ini aja banyak itu tahu, banyak yang netizen pro kontra kalau misalnya baca komentarnya, aduh ampun gitu, yang ngatain ngerubah lah, dosa lah ini. Tapi misalnya sepemahaman aku, ini kan rambutnya rambut asli dan bukan sambung rambut gitu loh. Terus bukan ngerubah juga, kayak mengembalikan rambut yang rontok gitu dibalikin lagi gitu, dan itu pun pakai rambut sendiri gitu. Nggak kebayang bisa kalau hidung apa segala macam, enggak nih. Kan tadi kakak bilang terbilang lebih murah di Turki. Emang menghabiskan berapa sih kak? Nah, ini semua tuh? Jadi tuh untuk biayanya sendiri tuh dibanding sama Jakarta yang tadi aku bilang 90-an, di sana tuh cuma 30-an gitu. Dan itu kan murah banget, maksudnya dibandingin Jakarta ya. Plus cari hotel kalau kita jauh-jauh hari itu masih ada yang di bawah 10 kayak gitu. Ya 10 sampai 12 setengah lah. Dan itu pun yang 35 itu tuh udah di cover sama hotelnya. Kalau nyari pesawat bisa lah yang dapat di bawah 10, 9,8 gitu kan, itu udah ada. Jadi kalau dihitung-hitung cuma butuh nggak nyampe 50 udah bisa transplantasi. Sementara di sini tuh butuh 90 lebih gitu. Terakhir nih, orang kan berstigma dirimu adalah orang yang mungkin agamais dan sebagainya. Setelah transplantasi, orang kan jadi kayak, ini orang kayak gimana sih? Kita ada meragukannya, jadi gimana? Nah itu dia, maksudnya pada saat aku nggak tahu ya, maksudnya orang-orang di Instagram gitu, teman-teman di Instagram komentarnya bakal itu menurut aku itu adalah paling parah, karena aku tuh bukan tipe orang yang sengaja nyari sensasi buat rame-ramein gitu kan, sengaja bikin apa supaya rame, enggak. Aku menghindari itu kan. Nah ini makanya kaget banget ketika ada yang komen nggak bersyukur, ngerubah, dosa apa semua, kaget. Gue nggak ngerubah gitu kan, gue nggak nggak ngerubah gitu kan. Ini cuman nanemin lagi rambut yang udah rontok. Tapi banyak juga orang yang pro juga ngebela gitu, maksudnya kayak karena di sana di tempat aku pun Ustadz Taki Malik tuh ngelakuin juga kayak gitu, dan beliau juga kan ngasih ilmunya ya, ini bukan merubah intinya kayak gitu. Ya orang-orang biasalah ada pro kontra. Oke, thank you.